Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana pada waktu episode Senin yang lalu kita berbicara bagaimana kondisi kaum muslimin yang melakukan sholat tapi di satu sisi tidak banyak manfaat dan pengaruhnya mereka dapatkan. Nah ini karena mereka mengerjakan sholat itu masih belum benar, sehingga tidak mencapai kekhusyukan apalagi suatu kenikmatan. Nah orang sholat tapi masih juga bikin maksiat, orang sholat juga masih terbencana di mana-mana di kaum muslimin, orang sholat masih stres, gelisah, putus asa dan lain sebagainya. Nah mengapa ini bisa terjadi? Kok sulit banget sih mencapai sholat khusyuk itu? Betul. Nah, karena sebelum kita sholatnya benar dan khusyuk nanti akhirnya sampai kepada kenikmatan, tidak mungkin bisa kita mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Nah pertanyaan sekarang ini mengapa itu bisa terjadi? Betul. Kok sulit banget mencapai sholat yang khusyuk itu? Nah ini kita bahas nanti beberapa hambatan yang membuat kita kaum muslim ini sulit mencapai sholat yang khusyuk itu. Nah kalau kita sudah tahu hambatan-hambatan ini dan kemudian kita hilangkan hambatannya, insya Allah pelan-pelan kita masuk kepada bagaimana mencapai sholat yang khusyuk itu. Nah insya Allah kita bahas satu persatu, setidaknya ada 5 hambatan yang termuncul di kalangan kita sehingga sulit kita mencapai sholat yang khusyuk lagi nikmat itu. Merupakan utama ya, bahwa selama ini kaum muslimin kalau kita paradigmanya ya atau motivasi sholatnya itu lebih kebanyakan pada kewajiban semata. Jadi kalau ditanya, Bu, kenapa sholat Pak? Ini saya kira kalau kita juga sini ya sebelum pelatihan gitu ya. Saya kira juga para pemirsa sekalian kalau ditanya kenapa sholat, kenapa puasa, kenapa zakat, kenapa haji, saya kira semua jawabannya karena merupakan kewajiban. Wajib sih. Ntar kalau nggak sholat masuk neraka. Betul. Nggak haji masuk neraka dan sebagainya. Jadi kalau kita tanya kepada hampir seluruh kaum muslimin dimanapun berada, mengapa mereka sholat? Jawabannya karena mereka ingin menggugurkan atau melaksanakan kewajiban. Sebenarnya ini tidak begitu masalah. Cuman dia bermasalah kalau hanya sampai di sini. Kalau untuk anak-anak sampai remaja, it's okay lah, wajib. Tapi kalau sudah dewasa, bahkan sudah tua, bahkan apalagi sudah hampir meninggal, masih juga wajib, ini kan perlu kita pertanyakan begitu. Jadi itu hambatan pertama, bahwa kebanyakan kaum muslimin sholat itu hanya sebatas kewajiban. Nah ini rentetannya ke depan ini akan semakin panjang. Begitu orang berbicara bahwa sholat hanya sebatas kewajiban saja, ini akan muncul semacam apa ya, semacam akibat-akibat sampingan lainnya begitu. Seperti apa misalkan akibat itu? Contoh gini, kalau misalnya sekedar menggugurkan kewajiban, bahasa saya sering mengatakan sholat bayar utang lah gitu. Jadi sholat bayar utang. Jadi kita semua sholat, kita ibadah bayar utang. Seperti apa sih orang bayar utang itu? Yang pertama tentu saja ciri orang bayar utang itu pertama akan berat. Nggak ada namanya orang bayar utang itu ringan gitu. Beban masalahnya. Beban, suatu beban berat. Begitu. Ya. Jadi kalau ditanya sama orang bayar utang itu nggak ada yang kata ringan. Kalau minjamnya itu ringan, tapi begitu membayarnya tentu saja ini akan sangat berat. Nah, jadi kalau orang yang sholatnya hanya sekedar bayar utang itu terasa berat. Ya, begitu masuk waktu sholat tuh kok rasanya malas gitu ya. Allahu Akbar misalnya. Ya, azan lagi. Demikian. Ya, jadi demikian. Misalnya kok rasanya begitu ada panggilan azan tuh kok terasa berat gitu. Dan jalan menuju sholat tuh agak malas-malasan gitu ya, agak lemes. Mau kemana Pak? Mau kemana? Mau sholat dulu dah gitu. Lemas gitu. Tapi kalau mau arisan, ngejar dunia, mau kemana? Wah mau arisan, ibu-ibu juga gitu, semangat banget begitu. Ya jadi ini karena paradigmanya atau motivasinya sebatas membayar kewajiban, jadi terasa berat. Ini akibat pertamanya, terasa berat. Yang kedua, kalau orang bayar utang itu, misalnya apa sih ciri-ciri kedua orang bayar utang misalnya? Setelah berat, biasanya orang bayar utang itu telat mulu. Cenderung menghindar. Telat. Telat. Syukur-syukur sih bisa ngemplang. Gitu. Terlambat. Terlambat. Jadi kalau kita orang yang kebanyakan selama ini kewajiban, dia hanya sekedar kewajiban mengerjakan sholat, pasti itu akan terlambat mulu. Sholat zuhur udah jam 3, sholat asar sudah 5:30. Paling sholat maghrib yang tepat waktu, isya udah jam 4 pagi gitu. Subuh udah matahari hampir terbit. Namanya orang bayar utang kan cenderungnya terlambat. Jarang ada orang bayar utang itu yang tepat waktu. Nah demikian kalau orang yang sholat motivasinya sekedar bayar utang itu cenderung akan terlambat. Nah saya kira juga ibu-ibu dulu nih sebelum ikut pelatihan nih, wah terlambat juga begitu Pak kan? Nah, jadi saya kira juga para pemirsa demikian. Jadi kalau selama ini kita sholatnya selalu terlambat melulu, ini menunjukkan indikator bahwa kita ini sholatnya baru sampai pada tingkat bayar utang atau sekedar memenuhi kewajiban. Nah yang ketiga yang paling parah itu adalah kalau orang bayar kewajiban itu biasanya pasti pas-pasan. Nggak ada orang bayar utang itu berlebih.
Ya kan? Mana berlebih, betul. ya kan? Iya. Jadi pas-pasan. Begitu juga kalau kita selama ini ibadahnya pas-pasan, sholat hanya wajib saja. Betul. Ya, boro-boro mau nambah sunat, paling boro sholat malam, paling kalau sunat tuh sholat hajat misalnya. Betul. Jadi kalau ada butuh baru. Ya demikian. Atau paling sholat duha kalau pengen rezeki nambah gitu kan, sholat duha misalnya. Ya demikian. Jadi selalu pas-pasan. Jadi kalau selama ini kaum muslimin yang ibadahnya hanya sekedar pas-pas saja, itu selama ini berarti paradigmanya hanya sebatas mengerjakan kewajiban saja. Atau menggugurkan suatu kewajiban.